Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bahriat Usara dan rekan saya Anggreni Wijayanti. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang Wi-Fi yang merupakan bagian dari mobile computing. Nah, teknologi Wi-Fi telah menjadi tulang punggung komunikasi modern karena memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mulai dari pengertian Wi-Fi, standar IEEE 802.11, hingga cara kerja dan arsitektur jaringannya. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Nah, langsung saja ya. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai mobile computing. Apa sih itu mobile computing? Jadi, mobile computing itu adalah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk mengakses data, berkomunikasi, dan bekerja menggunakan perangkat yang bisa dibawa kemana saja seperti laptop, smartphone, ataupun tablet. Nah, jadi mobile computing ini yaitu teknologi yang memungkinkan kita untuk mengakses informasi dan berkomunikasi tanpa harus terikat dengan satu tempat atau kabel jaringan. Contoh paling dekatnya adalah saat kita menggunakan Wi-Fi di laptop atau smartphone untuk mengakses internet. Kita bisa online di mana saja selama ada jaringan. Nah, dalam materi kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Wi-Fi yang menjadi bagian penting dari teknologi mobile computing ini. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Wi-Fi. Apa itu Wi-Fi? Wi-Fi adalah teknologi yang sangat kita kenal, namun ada beberapa fakta menarik tentang Wi-Fi ini. Jadi Wi-Fi ini bukan singkatan nama Wi-Fi. Wi-Fi ini bukan singkatan resmi. Kadang dianggap sebagai plesetan dari Hi-Fi atau High Fidelity untuk menonjolkan kualitas tinggi. Nah, inti dari teknologi Wi-Fi ini adalah teknologi WLAN, Wireless Local Area Network, yang berarti jaringan area lokal nirkabel. Nah, penggunaan umum ini, istilah WLAN dan Wi-Fi ini seringkali dipakai bergantian atau sinonim dalam percakapan sehari-hari. Teknologi Wi-Fi ini umumnya beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Wi-Fi ini didasarkan pada serangkaian standar yang dibuat oleh organisasi bernama IEEE 802.11. Nah, jadi di slide selanjutnya ini IEEE atau biasa IEEE ini adalah otak di balik standar Wi-Fi. Kepanjangan dari IEEE sendiri ini yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers atau Institusi Insinyur Listrik dan Elektronik. Jadi ini organisasi yang membuat dan mempublikasikan standar teknis. Kelompok kerja yang membuat standar Wi-Fi adalah IEEE 802.11 yang didirikan pada tahun 1999. Jadi standar awalnya itu diratifikasi pada tahun 1997. Hanya menawarkan kecepatan 1 dan 2 Mbps megabit per detik. Namun seiring perkembangan zaman, bermasalahnya modifikasi mulai dari 1999 dan seterusnya. Jadi pada 802.11b ini standar populer awal. Kemudian lanjut ke 802.11a ini menggunakan frekuensi 5
GHz. Sedangkan yang 802.11 ini menyatukan kecepatan tinggi A dengan frekuensi B, yang mana 2,4 GHz tadi. Untuk yang 802.11n ini memperkenalkan teknologi MIMO atau Multiple Input Multiple Output untuk kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sedangkan yang 802.11ac ini Wi-Fi 5 atau kecepatan jauh lebih tinggi, fokus pada 5 GHz hingga 150 Mbps di 2,4 GHz dan 423 Mbps atau lebih di 5 GHz, dan masih banyak lagi. Oke, lanjut di selanjutnya. Ini ada standar IEEE 802.11. Jadi standar ini bekerja pada dua lapisan terbawah dalam model komunikasi jaringan model. Bekerja pada data link layer. Lapisan 2 berurusan dengan LCC atau Logical Link Control dan Max atau Medium Access Control. Ini adalah bagian yang mengatur bagaimana data dibungkus dan bagaimana perangkat berbagi jalur komunikasi secara adil. Sedangkan pada physical layer atau di lapisan 1 ini mengatur transmisi fisik seperti frekuensi radio, contohnya PMD, physical medium dependent. Di IEEE ini tidak hanya membuat Wi-Fi 802.11, tetapi juga standar untuk convergence jaringan kabel. Misalnya ada di local wireless network ini ada WLAN, ada Wi-Fi 802.11a, 802.11b dan lain-lain. Kemudian untuk yang personal itu dia menggunakan WIPAN, ada Zigbee dan juga ada Bluetooth. Jadi kalau yang menggunakan Bluetooth ini 802.15.4 dan juga 802.11.1. Jadi kalau di WLAN itu jaringan di rumah atau kantor. Kalau yang di WIPAN itu jaringan pribadi atau jarak pendek. Nah, kalau yang untuk WIMAN itu metropolitan. Jadi jaringan area yang lebih luas seperti di perkotaan. Itu ada 802.16. Selanjutnya yakni tentang di slide selanjutnya kita membahas tentang Wi-Fi Alliance Nation Statement, yang mana jika IEEE ini membuat standarnya, maka Wi-Fi Alliance adalah organisasi yang memastikan standarnya berfungsi dengan baik di dunia nyata. Jadi misi utamanya Wi-Fi Alliance ini ada pada organisasi nirlaba, yang mana mereka bekerja untuk kepentingan industri dan pengguna. Kemudian ada sertifikasi interoperabilitas, yang mana misi utamanya adalah mensertifikasi produk agar interoperable, yang mana dapat saling bekerja sama berdasarkan standar IEEE 802.11. Kemudian ada jaminan kualitas, yang mana mereka melakukan pengujian interoperabilitas yang ketat atau rigorous testing sebelum memberikan label Wi-Fi certificate. Tujuannya untuk memperluas pasang global bagi produk dan layanan Wi-Fi di semua segmen. Jadi tentang mengenai sertifikat dan logo ini, logo wajib. Logo Wi-Fi certificate adalah tanda yang wajib ada pada produk. Ini berfungsi untuk membantu mengecer dan konsumen mengetahui bahwa produk tersebut telah lolos uji kompatibilitas. Kemudian untuk sertifikat sendiri, dokumen sertifikasi yang detail biasanya ada di dalam kemasan opsional. Jadi
kesimpulannya singkatnya itu IEEE adalah badan teknis yang membuat aturan standar 802.11. Sedangkan WiFi Alliance adalah badan pengawas yang memastikan semua produk mematuhi aturan tersebut melalui proses sertifikasi. Karena kerjasama dua organisasi inilah kita bisa membeli router dari merek A dan ponsel dari merek B, dan semuanya bisa terhubung dengan mudah menggunakan WiFi. Nah, seperti ini contoh sertifikat logonya ada WiFi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Abani Wijaya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IEEE 802.11b yang merupakan salah satu standar awal jaringan Wi-Fi. Nah, standar ini tuh bekerja di frekuensi 2,4 GHz, yaitu pada bagian dari pita ISM atau Industrial, Scientific, and Medical. Nah, awalnya pita ini tuh digunakan untuk keperluan industri dan penelitian, tetapi sekarang sudah bisa digunakan secara bebas tanpa izin khusus. Karena berada di frekuensi 2,4 GHz, 802.11b ini cukup rentan terhadap gangguan dari perangkat lain seperti oven microwave, Bluetooth, dan telepon nirkabel yang juga bekerja di frekuensi yang sama. Nah, selain itu, sistem keamanannya juga masih cukup lemah, jadi tidak seaman standar Wi-Fi modern. Nah, dari sisi teknis, 802.11b ini memiliki 11 saluran, namun hanya 3 yang tidak tumpang tindih, artinya hanya 3 titik akses yang bisa bekerja berdekatan tanpa saling mengganggu. Di 802.11 ini tuh kecepatan maksudnya sekitar 11 megabit per detik, tapi dalam kondisi nyata biasanya hanya 4-5 Mbps dengan jangkauan 100-300 kaki atau sekitar 30 hingga 90 meter tergantung kondisi ruangan. Nah, jadi bisa dibilang 802.11b ini dulu sempat populer, tapi sekarang sudah dianggap usang karena kalah dalam hal kecepatan, keamanan, dan stabilitas. Nah, kalau tadi kita udah bahas di 802.11b yang bekerja di pita 2,4 GHz, sekarang kita lanjut ke bagian cara memilih saluran yang tepat agar sinyalnya tidak saling tumpang tindih. Oke, next. Oke, slide berikutnya channel selection atau non-overlapping. Di slide ini kita bisa melihat bagaimana saluran frekuensi pada pita 2,4 GHz itu dalam standarnya seperti 802.11b dan 802.11g itu terdapat 11 channel utama, tapi hanya 3 channel yang sering tumpang tindih, yaitu channel 1, channel 6, beserta channel 11. Nah, setiap channel memiliki lebar pita sekitar 22 MHz dengan jarak antar pusat channel adalah 5 MHz. Nah, kalau 2 channel berdekatan digunakan bersamaan, sinyalnya bisa tumpang tindih dan menyebabkan interferensi yang bikin koneksi jadi lambat atau tidak stabil. Karena itu, biasanya kita hanya memilih channel antara 1, channel 6, channel 11 agar koneksi titiknya itu tidak saling mengganggu aksesnya. Nah, jadi pemilih channel yang tepat adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas dari kecepatan Wi-Fi terutama di daerah padat jaringan. Nah, setelah kita tahu cara bagaimana frekuensi dan channel kita selanjutnya, kita ke versi yang lebih cepat, yaitu IEEE 802.11g standar. Nah, standar IEEE 802.11g ini bisa dibilang sebagai penyempurnaan dari 802.11b.
ia masih bekerja di frekuensi 2,4 GHz juga, jadi tetap menghadapi potensi gangguan yang sama dari perangkat lain, tetapi menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding 802.11b tadi. Nah, 11G juga mendukung kecepatan hingga 54 megabit per detik, walaupun dalam praktiknya biasanya hanya 20-25 Mbps. Kalau ada perangkat lama seperti yang tadi sudah disebutin itu 802.11b yang ikut terhubung, kecepatannya bisa turun sampai 14 Mbps. Nah, keunggulan lain dari 802.11g ini tuh sifatnya kompatibel dengan 802.11b. Jadi perangkat lama tetap bisa terhubung tanpa masalah. Selain itu, 802.11g ini juga mendukung penggabungan beberapa saluran untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dan menggunakan teknik multiplexing, membagi frekuensi supaya pengiriman data lebih efisien. Namun, jangkauannya memang sedikit lebih pendek dibanding 802.11b. Jadi, 802.11g ini menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dengan kompatibilitas yang baik, walaupun tetap memiliki sedikit kelemahan dalam hal jangkauan dan gangguan. Nah, setelah kita udah membahas tentang 802.11b dan G yang sama-sama bekerja di 2,4 GHz, berikutnya ada standar yang berbeda, yaitu IEEE 802.11a, di mana ini tuh berbeda dari dua standar sebelumnya. 802.11a ini bekerja di frekuensi 5 GHz, bukan di 2,4 GHz. Nah, karena itu sinyalnya lebih besar dari gangguan perangkat rumah tangga seperti microwave atau Bluetooth. Nah, 802.11a itu mendukung kecepatan hingga 54 Mbps dengan rata-rata kecepatan nyata itu sekitar 24 Mbps. Nah, selain itu, standar ini punya 12 saluran dan 8 diantaranya tidak saling tumpang tindih. Jadi, bisa dipasang lebih banyak access point dalam satu area tanpa saling ganggu. Sama seperti 802.11g, 802.11a juga menggunakan teknik multiplexing pembagian frekuensi untuk memecahkan data ke beberapa subfrekuensi agar pengiriman lebih cepat dan stabil. Namun, karena penggunaan frekuensi yang lebih tinggi, jangkauan sinyalnya lebih pendek karena 5 GHz lebih sulit menembus dinding atau penghalang. Jadi, 802.11a cocok untuk lingkungan padat yang butuh kecepatan tinggi dan gangguan minim, tapi tidak terlalu luas cakupannya. Nah, dari penjelasan tadi sempat disebut istilah multiplexing pembagian frekuensi. Nah, di slide ini kita akan bahas lebih dalam tentang teknik tersebut, yaitu OFDM. OFDM adalah singkatan dari Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM ini adalah teknologi penting dalam sistem komunikasi modern. Secara sederhana, teknik ini membagi satu sinyal besar menjadi beberapa sinyal kecil yang dikirim secara bersamaan pada frekuensi yang berbeda, tapi tetap saling ortogonal atau tidak saling mengganggu. Nah, di gambar terlihat bahwa OFDM menggunakan 52 subcarrier dari total 64, di mana 48-nya digunakan untuk data dan 4 sebagai pilot, dan sisanya adalah subcarrier kosong. Nah, jarak antara subcarrier sekitar 312,5 kHz. Nah, jarak ini tuh penting supaya sinyal tetap ortogonal. Jadi walaupun berdekatan, mereka tidak saling bertabrakan. Gitu. Terus subcarrier pilot itu berfungsi untuk sinkronisasi dan koreksi kesalahan agar data bisa diterima dengan lebih kuat. Nah, dengan cara ini OFDM membuat sistem Wi-Fi lebih efisien, cepat, dan tahan terhadap gangguan sinyal, bahkan di lingkungan yang padat.
Nah, setelah kita tahu bagaimana OFDM bekerja untuk mempercepat transmisi, sekarang kita masuk ke dua versi Wi-Fi yang lebih modern, yaitu AEE 802.11n dan AEE 802.11ac. Nah, kedua standar ini membawa peringkat besar dalam dunia Wi-Fi. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai AEE 802.11n, di mana standar ini sudah menggunakan teknologi MIMO atau multiple input multiple output yang memungkinkan beberapa antena digunakan sekaligus untuk mengirim dan menerima data. Nah, dengan MIMO koneksi jadi lebih cepat dan jangkauan juga meningkat. 802.11n ini bisa beroperasi di dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan dengan satu antena saja sudah bisa mencapai 150 Mbps. Kalau antenanya lebih dari satu, kecepatan totalnya bisa berkali-kali lipat. Dan jangkauannya pun cukup jauh, sekitar 230 sampai 820 kaki tergantung kondisi lingkungan. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu AEE 802.11ac, di mana yang ini tuh hanya bekerja di frekuensi 5 GHz, tapi menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 150 Mbps di 2,4 GHz dan bisa mencapai 433 Mbps di 5 GHz per antena. Namun, karena frekuensinya lebih tinggi, jangkauan sedikit lebih pendek, yaitu 115 kaki di dalam ruangan. Jadi bisa disimpulkan 802.11n dan 802.11ac adalah generasi Wi-Fi yang jauh lebih cepat dan efisien, dengan 802.11ac sebagai versi yang paling unggul dalam kecepatan. Nah, setelah membahas berbagai standar Wi-Fi, sekarang kita masuk ke bagian cara jaringan bekerja, yaitu di mode infrastruktur dan ad-hoc. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai mode infrastruktur, di mana di mode ini semua perangkat saling terhubung melalui access point, di mana access point tersebut berfungsi sebagai titik pusat komunikasi yang mengatur lalu lintas data antar perangkat dan menjadi penghubung ke jaringan utama seperti internet. Nah, contoh mudahnya itu adalah Wi-Fi yang di rumah dan di kampus, di mana semua perangkat tersambung melalui router. Nah, berbeda dengan mode sebelumnya, mode ad-hoc tidak membutuhkan access point. Nah, semua perangkat di jaringan ini terhubung langsung satu sama lain tanpa perantara, di mana setiap perangkat bisa berfungsi sebagai pengirim sekaligus penerima. Mode ini tuh biasanya digunakan untuk komunikasi sementara, misalnya dua laptop yang saling berbagi file tanpa router, tapi karena tidak ada pengaturan utama, jaringan ad-hoc kurang efisien untuk jumlah perangkat yang banyak. Jadi bisa disimpulkan, mode infrastruktur cocok untuk jaringan permanen dan terpusat, sedangkan mode ad-hoc lebih fleksibel dan mudah dibentuk tanpa perangkat tambahan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fariyatus Zahra. Oke, meneruskan penjelasan dari Mbak Anggreni Jayati. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang 802.11 Architecture of a Infrastructure Network. Nah, ini adalah arsitektur yang paling utama kita gunakan seperti di rumah, kantor, atau tempat umum. Komponen utamanya ini ada station atau STA. Nah, ini adalah perangkat pengguna kita, misalnya smartphone, laptop, atau tablet. Mereka memiliki mekanisme untuk mengakses media nirkabel dan harus terhubung ke access point. Nah, access point ini apa? Access point ini adalah perangkat pusat seperti router Wi-Fi. Jadi access point ini bertindak sebagai stasiun pangkalan atau base station. Access point atau biasa disebut dengan API. Kemudian basic service set, apa itu? BSS. BSS ini adalah unit dasar jaringan yang mana terdiri dari satu access point dan semua
station yang terhubung dengannya. Nah, ini menggunakan frekuensi radio yang sama. Nah, distribusi sistem atau DS ini adalah jaringan yang menghubungkan berbagai akses point, biasanya jaringan kabel atau Ethernet. Kemudian apa sih itu ESS atau biasa dikenal dengan Extended Service Set? Ini adalah jaringan yang lebih besar, dibentuk dari interkoneksi beberapa BSS melalui DS. Nah, ES ini memungkinkan perangkat berpindah atau roaming antar akses point tanpa kehilangan koneksi. Sedangkan portal ini jembatan yang menghubungkan jaringan WiFi 802.11 LAN ke jaringan lain, misalnya 800X LAN ke jaringan kabel portal internet. Lanjut ke slide selanjutnya, yakni kita akan membahas arsitektur of ad hoc. Jadi arsitektur of ad hoc network ini, jenis arsitektur ini lebih sederhana dan sementara, yaitu sering disebut sebagai jaringan peer-to-peer. Fitur utamanya yakni tanpa akses point, jadi tidak ada perangkat pusat yang mengatur lalu lintas. Kemudian dia juga Independent Basic Service Set atau IBSS, yaitu sekelompok station yang berkomunikasi langsung satu sama lain, P2P, peer-to-peer, menggunakan frekuensi radio yang sama. Arsitektur ini juga komunikasinya terbatas. Komunikasinya hanya mungkin terjadi dalam jangkauan terbatas antar perangkat yang ada dalam IBSS tersebut. Contohnya fitur hotspot, langsung antar dua ponsel, atau transfer file cepat antar laptop tanpa menggunakan router, meskipun sekarang fitur ini sering dimediasi oleh software. Nah, pada slide ini menegaskan kembali prinsip-prinsip utama jaringan infrastruktur yang menggunakan access point. Jadi prinsip utamanya menggunakan topologi bintang. Access point ini adalah hub sentral, yang mana access point berfungsi sebagai hub dalam topologi bintang. Jadi semua komunikasi harus melewati access point. Jika MS1 mobil station 1 ingin berbicara dengan MS2 mobil station 2, maka komunikasinya harus berjalan melalui alur, misal ke MS1, kemudian ke access point, dan selanjutnya ke MS2. Mereka tidak bisa berkomunikasi langsung, jadi harus ada alurnya, rangkaiannya. Kemudian untuk skalabilitas jaringan, untuk AP ganda, untuk akses point ganda, beberapa akses point dapat dihubungkan bersama untuk menangani banyak klien atau WLAN consisting of multiple APS. Ini yang membentuk ESS. Untuk komunikasi antar akses pointnya, jika MS1 terhubung ke akses point 1 dan ingin berbicara dengan MS2 yang terhubung ke akses point 2, maka komunikasinya mengalir. Jadi mulai dari MS1 ke AP1, kemudian ke AP2, dan selanjutnya ke MS2. Jadi koneksi AP ini biasanya dihubungkan satu sama lain menggunakan kabel atau Ethernet sebagai distribution system. Tapi dalam beberapa kasus mereka juga dapat dihubungkan secara nirkabel untuk membentuk mesh network atau jaringan mesh. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai roaming atau apa sih itu roaming. Nah, roaming ini adalah kemampuan sebuah perangkat bergerak mobil station untuk berpindah koneksi secara mulus dari satu area layanan BSS ke area layanan lain dalam jaringan yang diperluas atau ESS. Nah, cara kerjanya ini ketika MS, misalnya ponsel kita bergerak, ia secara terus-menerus memeriksa sinyal pigeon atau sinyal pengenal yang dikirimkan oleh setiap akses point di sekitarnya. Maka MS ini akan terhubung ke akses point yang sinyalnya paling tinggi. Nah,
koneksi ini tidak terputus. Hal paling penting dari roaming adalah jika MS berpindah antar PSS yang merupakan bagian dari PSS yang sama, maka koneksi layanannya tidak akan terputus atau interupsi sangat minim. Untuk overlap PSS-nya ini memastikan roaming berjalan mulus. Area jangkauan dua PSS yang berdekatan harus tumpang tindih atau overlap secara luas. Jadi pentingnya channel yang berbeda. Jika dua akses point yang saling tumpang tindih area jangkauannya menggunakan saluran atau channel frekuensi yang berbeda, ini akan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan menghindari interferensi atau tabrakan sinyal. Jika mereka menggunakan channel yang sama, maka sinyalnya akan saling mengganggu, mengurangi kinerja kedua akses point tersebut. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai max layer atau medium access control layer. Nah, max layer ini bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana perangkat dapat mengakses media transmisi atau udara dan mengontrol lalu lintas data. Prioritas akses ini interframe spacing atau IPS. Jadi standar 211 ini tidak menjamin prioritas yang pasti atau hard priorities, tetapi menggunakan jeda waktu antar frame atau interframe space IPS tadi untuk mengatur siapa yang boleh berbicara duluan. Jadi semakin pendek waktu tunggu atau IPS tadi, semakin tinggi prioritas data tersebut. Nah, di sini ada SIFS atau Short Interframe Spacing, prioritas tertinggi. Itu kan prioritas tertinggi digunakan untuk respon cepat dan kendali seperti ACK, tanda terima, CTS, clear to send, dan respon polling. Ini memastikan komunikasi kendali jaringan diproses secepat mungkin. Untuk PIFS ini prioritasnya menengah, jadi digunakan untuk layanan yang terikat waktu atau time bounded service. Ini menggunakan fungsi koordinasi khusus PCF. Sedangkan yang DIFS ini prioritasnya terendah, jadi digunakan untuk layanan data asinkron, data biasa atau menggunakan fungsi koordinasi terdistribusi DCF. Slide selanjutnya yakni membahas tentang CSMA atau CA Access Method. Nah, CSMA ini atau CA ini kepanjangan dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, ini merupakan mekanisme utama yang digunakan Wi-Fi agar banyak perangkat dapat berbagi channel radio tanpa mengalami tabrakan data, karena sulit mendeteksi tabrakan di kabel. Langkah-langkahnya ini, yang pertama ada sense atau mendengar. Jadi sebelum mengirim data, stasiun harus mendengar media nirkabel channel untuk menentukan apakah sedang kosong atau sibuk. Kemudian jika medium kosong, stasiun harus menunggu selama waktu IPS yang sesuai, misalnya DPS untuk data biasa. Setelah menunggu IPS, stasiun langsung mengirim jika medium masih kosong. Jika medium sibuk atau kursi, maka stasiun harus menunggu hingga media menjadi kosong. Setelah media kosong, stasiun harus menunggu selama IPS atau DIFS. Lalu stasiun harus menunggu waktu back off ajak atau random back off timer dalam contention window. Tujuannya dari back off ini yakni waktu tunggu ajak hingga menghindari tabrakan. Jika dua stasiun mendengar medium kosong pada saat yang sama, mereka akan memilih waktu back off yang berbeda untuk memastikan hanya satu stasiun yang mengirim terlebih dahulu. Back off timer ini diukur dalam slot time, biasanya 20
per mus dan berhenti saat medium kembali sibuk atau furnace. Di sesi ini tentang computing station atau jangka waktu. Nah, pada grafik ini memvisualisasikan bagaimana DIFS dan CSMA atau CA bekerja saat beberapa stasiun bersaing untuk mengakses channel yang sama. Jadi pada saat paket tiba di stasiun 1 dan 5 memiliki paket untuk dikirim di sini. Kemudian masa tunggu wajib, jadi kedua stasiun menunggu DIFS waktu tunggu standar. Terus memulai back off setelah DIFS, keduanya memulai timer back off aja. Nah, stasiun 1 memiliki timer yang lebih pendek. Transmisinya stasiun 1 ini menyelesaikan back off timernya dan menurunkan frame kotak fusinya. Jeda back off-nya saat stasiun 1 mengirim. Nah, stasiun 5 melihat medium sibuknya fusi ini, sehingga menghentikan back off timernya di BON. Setelah transmisi stasiun 1 ini selesai, kemudian stasiun 5 menunggu DIFS lagi dan kemudian melanjutkan back off timernya yang tersisa, lalu mengirim frame. Nah, grafik ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap transmisi harus didahului oleh DIFS. Jika ada persaingan, dilanjutkan oleh waktu back off acak untuk memastikan hanya. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang metode akses CSMA atau CA atau Carrier Census Multiple Access with Collision Avoidance yang digunakan pada jaringan Wi-Fi dengan standar AEE 802.11. Secara sederhana, CSMA atau CA ini adalah metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya tabrakan data ketika beberapa perangkat ingin mengirim data pada waktu yang bersamaan. Nah, karena jaringan Wi-Fi bersifat nirkabel, perangkat tidak bisa mendeteksi tabrakan secara langsung seperti pada jaringan kabel. Oleh karena itu, digunakanlah mekanisme pencegahan tabrakan, bukan deteksi tabrakan. Nah, pada gambar ini terlihat proses pengiriman paket unicast, di mana yang pertama, pengirim akan menunggu waktu atau DIFS (Distributed Interframe Space) untuk memastikan saluran komunikasi sedang tidak digunakan. Setelah itu, data dikirim kepada penerima. Nah, setelah menerima data, penerima akan menunggu atau bisa disebut SIFS (Short Interframe Space) yang durasinya lebih singkat dari DIFS, lalu mengirimkan ACK (Acknowledgement) sebagai tanda bahwa data diterima dengan benar. Jika pengirim tidak menerima ACK, berarti ada kesalahan dalam transmisi dan paket akan dikirim ulang secara otomatis setelah menunggu kembali waktu DIFS berikutnya. Proses ini membantu agar komunikasi Wi-Fi tetap berjalan tertib, efisien, dan bebas dari tabrakan data, meskipun banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Namun, dalam kondisi jaringan yang lebih padat atau ketika banyak perangkat tidak saling mendeteksi, metode dasar CSMA atau CA saja belum cukup. Untuk itu, digunakanlah mekanisme tambahan yaitu RTS dan CTS yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, berikutnya masih pada topik CSMA atau CA. Kali ini kita membahas mekanisme pengiriman paket unicast dengan RTS dan CTS. RTS itu berarti request to send, sedangkan CTS ada clear to send, di mana mekanisme ini digunakan untuk menghindari tabrakan data terutama pada jaringan yang padat atau ketika ada perangkat yang tidak bisa saling mendeteksi karena jarak atau hambatan sinyal. Prosesnya seperti ini. Pertama, pengiriman menunggu DIFS untuk memastikan kanal kosong. Setelah itu, kalau misalnya sudah kosong, pengirim mengirimkan sinyal RTS ke penerima
yang berisi informasi tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim data. Nah, jika penerima siap, maka penerima akan membalas sinyal dengan sinyal CTS setelah menunggu waktu SIFS tadi. Nah, sinyal CTS ini menjadi tanda bahwa penerima memberikan izin kepada pengirim untuk mengirimkan data. Nah, setelah menerima CTS, pengirim langsung mengirim data ke penerima. Kemudian, penerima akan mengirim ACK sebagai tanda konfirmasi bahwa data diterima dengan benar. Sementara itu, stasiun lain yang mendengar sinyal RTS dan CTS akan menunda pengiriman datanya karena mereka tahu media sedang digunakan. Sebagian hijau pada paragraf disebut NAV atau Network Allocation Factor yang menandakan waktu media sedang dipesan. Dengan cara ini, tabrakan data bisa dihindari dengan lebih efektif, terutama pada jaringan yang padat atau luas. Jadi, mekanisme RTS dan CTS ini membuat komunikasi antar WiFi menjadi lebih teratur, aman dari tabrakan, dan efisien dalam penggunaan media transmisi. Nah, selain itu, untuk mencegah tabrakan, WiFi juga punya cara lain nih untuk meningkatkan keandalan pengiriman data, terutama ketika ukuran paketnya besar, yaitu fitur fragmentasi. Fitur fragmentasi ini masih berkaitan dengan metode akses CSMA atau CA pada jaringan WiFi, di mana fragmentasi digunakan ketika ukuran paket data terlalu besar. Paket besar memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kesalahan transmisi karena semakin panjang data, semakin besar kemungkinan ada gangguan di tengah jalan. Nah, untuk mengatasinya, data besar akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil atau fragmen. Setiap fragmen dikirim dan dikonfirmasi satu persatu sehingga jika terjadi kesalahan, hanya fragmen yang bermasalah saja yang dikirim ulang, bukan seluruh data. Nah, pada gambar terlihat proses pengiriman menunggu DIFS lalu mengirimkan RTS seperti biasa. Penerima merespon dengan CTS setelah menunggu SIFS menandakan bahwa siap menerima data. Kemudian, pengirim mengirim fragmen 1 dan setelah diterima dengan benar, penerima mengirim ACK 1. Proses berkelanjutan ke fragma 2 dan seterusnya dengan ACK setiap kali fragmen diterima. Sementara itu, stasiun lain akan menunggu karena membaca sinyal NAV yang menunjukkan media sedang digunakan. Dengan mekanisme fragmentasi ini, proses pengiriman data menjadi lebih aman dan efisien karena kesalahan transmisi bisa diminimalkan tanpa harus mengulang seluruh pengiriman dari awal. Berikutnya kita akan membahas bagaimana perangkat WiFi tetap bisa bekerja dengan waktu yang sinkron meskipun prosesnya berlangsung secara nirkabel. Mekanisme ini disebut sinkronisasi menggunakan beacon yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, dalam jaringan WiFi, beacon adalah sinyal khusus yang dikirim secara berkala oleh access point untuk membantu perangkat lain melakukan sinkronisasi waktu dan mengenal jaringan yang tersedia. Beacon biasanya dikirim setiap interval tertentu. Biasanya antara 20 milidetik hingga 1 detik yang itu tergantung dari pengaturan jaringan masing-masing. Terus setiap kali beacon dikirim, access point akan menyertakan stempel waktu agar semua perangkat tetap sinkron dalam satu jaringan. Nah, hal ini penting supaya komunikasi bisa berjalan dengan teratur dan terkoordinasi. Selain itu, beacon juga membawa informasi seperti SSID atau nama jaringan, di mana kecepatan data yang didukung dan status jaringan saat ini. Pada diagram, area sibuk menunjukkan waktu access point sedang menangani transmisi lain. Namun, beacon tetap dikirim secara periodik agar semua perangkat tahu jaringan yang masih aktif. Singkatnya, beacon ini berfungsi seperti denyut nadi jaringan WiFi yang menjaga agar semua perangkat tetap terhubung
tersinkronisasi dan tahu kapan harus berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke struktur pengalamatan pada bingkai 802.11 yang menjadi ciri khas utama jaringan Wi-Fi. Di slide ini kita akan membahas struktur pengalamatan yang unik pada bingkai Wi-Fi. Kalau pada jaringan kabel seperti Ethernet, kita hanya mengenal dua alamat, yaitu alamat sumber dan alamat tujuan. Maka pada Wi-Fi, bingkai 802.11 memiliki 4 kolom alamat. Kenapa bisa 4? Karena Wi-Fi harus mengolah komunikasi antara perangkat nirkabel, access point sebagai perantara dan jaringan kabel atau router di belakang IP. Nah, kita bahas dulu satu persatu ya. Yang pertama untuk alamat 2 adalah alamat pengirim nirkabel, yaitu perangkat yang mentransmisi data, misalnya laptop kita. Alamat 1 adalah alamat penerima langsung, misalnya kayak access point, tempat perangkat kita terhubung. Nah, alamat 3 itu menjembatani jaringan nirkabel dan kabel. Ini biasanya adalah alamat MAC, router, atau server di jaringan kabel. Nah, yang terakhir adalah alamat 4, yang dimana digunakan khusus dalam mode ad hoc, yaitu ketika perangkat saling terhubung langsung tanpa IP. Jadi, sistem 4 alamat ini adalah mekanisme yang memungkinkan Wi-Fi mengintegrasikan jaringan udara dan jaringan kabel secara efisien dan transparan. Nah, sekarang kita membahas slide berikutnya, yaitu 802.11 frame address, di mana kita bisa melihat bagaimana pengalamatan ini bekerja dalam contoh nyata. Nah, di slide ini kita melihat contoh kasus nyata ketika sebuah laptop atau H1 ingin mengirimkan data ke internet melalui router R. Karena S1 terhubung melalui Wi-Fi, ia tidak bisa langsung mengirim ke S1, melainkan harus melalui access point terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat di dua sisi bingkai atau frame. Nah, di frame yang pertama ada 802.11 di sebelah kiri, di mana dia ada 3 alamat, di mana alamat kedua itu sebagai pengirim nirkabel ke H1 atau laptop. Terus alamat 1 itu penerima nirkabel yang menghubungkan ke access point, serta alamat ketiga adalah tujuan akhir di jaringan kabel ke router. Nah, sedangkan di bingkai satunya atau frame satunya adalah di frame 802.3 sisi kanan itu menjelaskan ketika access point meneruskan data ke router lewat kabel, ia membuat frame baru. Seperti itu. Nah, di mana awalnya itu ada 2 frame. Yang pertama adalah alamat tujuan MAC atau R1 itu ada router. Terus ada alamat sumber MAC itu ada access point itu sendiri, bukan lagi H1 kalau di frame 802.3 ini. Nah, jadi access point itu bertindak sebagai jembatan pintar di mana dia menerjemahkan bingkai 802.11 yang kompleks menjadi bingkai atau frame 802.3 yang lebih sederhana agar bisa dimengerti oleh jaringan kabel. Proses ini memungkinkan perangkat Wi-Fi kita berkomunikasi dengan lancar ke seluruh jaringan dan internet. Nah, sekarang kita udah paham nih siapa pengirim dan penerima. Di slide berikutnya atau slide ini kita akan melihat bagaimana bagian-bagian detail dalam header bingkai 802.11. Nah, di slide ini kita akan melakukan zoom in untuk melihat bagian-bagian penting dari header bingkai 802.11 untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diidentifikasi di jaringan Wi-Fi. Di bagian atas itu adalah ada 2 bidang utama di bagian atas. Yang pertama yaitu durasi atau lamanya yang menunjukkan waktu saluran akan digunakan untuk transmisi, di mana ini digunakan oleh mekanisme RTS atau CTS agar perangkat lain tahu kapan harus menunggu. Nah, yang kedua adalah sequence control, di mana berisi nomor urutan bingkai untuk melacak paket hilang.
duplikat, dan untuk penyusun frame data. Nah, di bagian bawah ada header atau frame control field, di mana bidang ini hanya 2 byte, tapi berisi banyak informasi penting. Yang pertama, protokol version, ada 2 bit yang menunjukkan versi 802.11. Ada tipe, di mana dia 2 bit juga, dan subtype ada 4 bit yang menentukan jenis bingkai atau data kontrol dan manajemen. Terus berikutnya ada 2DS atau from DS, di mana 2DS 1 dan from DS juga 1 bit. Menjadi 2 bit ya, menunjukkan arah data menuju access point atau dari access point. Berikutnya ada more fragments, itu 1 bit juga, yang menandakan masih ada frame berikutnya. Lanjut, terusnya red 3 1 bit, di mana jika diaktifkan berarti bingkai ini adalah pengiriman ulang. Berikutnya ada power management, dia juga 1 bit, digunakan oleh perangkat hemat daya. Selanjutnya ada more data atau 1 bit yang menandakan masih ada data tambahan. Selanjutnya ada web, dia juga 1 bit, menunjukkan data dienkripsi dengan web. Dan yang terakhir ada order, dia juga 1 bit yang menunjukkan urutan transmisi pada mode QoS. Jadi kesimpulannya itu di bidang frame control ini bisa digunakan sebagai otak dari bingkai Wi-Fi. Dengan hanya 2 byte, bidang ini sudah cukup untuk menentukan identitas, arah, keamanan, serta perilaku bingkai atau frame, sehingga jaringan Wi-Fi bisa bekerja dengan teratur dan efisien. Oke, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kok kayak gitu? Aja nanti yang itu. Oke, baik. Demikian penjelasan dari kami mengenai Wi-Fi dalam konteks mobile computing. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Wi-Fi adalah teknologi jaringan kabel yang memungkinkan kita untuk terhubung ke internet tanpa kabel dengan bantuan standar IEEE 802.11. Teknologi ini sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam dunia komunikasi bergerak, di mana kita bisa bekerja, belajar, dan berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang cara kerja Wi-Fi dan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.